Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti awal April akan rilis aplikasi SEO Talkin versi 6. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa SEO Talkin dari masa ke masa itu selalu ada perkembangan dan menyesuaikan dengan algoritma Google dan juga menyesuaikan kebutuhan para user. Nah, mungkin teman-teman masih pada penasaran seperti apakah tampilan daripada SEO Talkin versi 6 tersebut. Mari kita lihat bareng-bareng yuk. Kita login terlebih dahulu. Nah, untuk aplikasi ini belum saya publish di website utama, akan tetapi masih ada sedikit perubahan atau masih ada sedikit setting sehingga kalau sudah selesai nanti baru di-upload ke domain utama yang biasa teman-teman akses. Di sini untuk penambahan fitur terbarunya yaitu ada beberapa tambahan. Yang pertama ada tambahan ini di bagian menu sebelah SEO artikel ini untuk panduan utama ya. Jadi ini panduan penting dalam menulis artikel SEO. Nah, di sini ada tambahan yaitu SEO global. Kalau SEO artikel itu dari segi artikelnya, kalau SEO global itu dari segi keseluruhannya. Nah, nanti akan saya tambah juga insya Allah nanti tips supaya mudah terapprove Google AdSense. Nah, mungkin teman-teman yang sering tertolak Google AdSense-nya, nanti akan saya tambahkan tips supaya mempermudah approve Google AdSense. Dan ini saya share di sini sebagai akses cuma-cuma. Dan aksesnya dari versi 4, versi 5, versi 6 nanti dapat akses gratis. Untuk yang fitur ini ya. Kemudian kita masuk ke fitur tulis artikel. Nah, fitur tulis artikel di sini adalah fitur yang pertama kali saya buat. Jadi tujuan utama saya membuat sebuah tool SEO Talkin ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memudahkan para penulis pemula untuk membuat artikel SEO atau Search Engine Optimization. Nah, di sini kerangkanya sudah saya sediakan. Saya dari awal itu komitmen sebenarnya yang paling utama itu menjadi seorang publisher itu adalah menulis manual, karena yang dicintai oleh Google itu adalah artikel-artikel yang hasil pemikiran atau hasil tulisan sendiri gitu. Bukan artikel yang dihasilkan dari tools generate atau tools rewriting. Di sini nanti teman-teman bagi yang masih kesulitan atau suka kepentok idenya, mau menulis apa bingung, di sini disediakan yang namanya Talkin AI. Nah, Talkin AI ini adalah alat bantu ketika teman-teman nulis namun buntu, tidak tahu setelah itu mau nulis apa. Nah, nanti di versi 5 ada tombol Talkin AI. Kalau versi 4 belum ada fitur Talkin AI karena Talkin AI ini disediakan untuk teman-teman yang berlangganan versi 5. Kemudian di sini untuk versi upgrade nantinya, versi 5 dapat mengakses tools ini untuk pertanyaan berkesinambungan. Jadi misal gini, kita ketikkan di sini. Buatkan manfaat buatkan 4 paragraf tentang manfaat buah zuriat. Kita pilih tanyakan. Nah, dia akan memproses, kemudian akan menampilkan hasil daripada apa yang kita tanyakan gitu. Nah, di sini keunggulan dari versi yang terbaru ini nanti yaitu versi 5, versi 6 nanti akan mendapatkan fitur chat berkesinambungan. Kalau yang versi yang kemarin itu hanya bisa 1 kali pertanyaan, kalau ini bisa berkesinambungan. Misal bagus gitu kan. Bagus, coba carikan yang lain. Carikan manfaat lain. Nah, kemudian kita pilih tanyakan. Maka dia akan memproses, kemudian akan melanjutkan paragraf yang sebelumnya. Jadi pembahasannya bisa berkesinambungan. Ini yang pertama adalah pembahasan tentang ini kan, buah zuriat, ada 4 paragraf. Kemudian nanti kita bisa melanjutkan berkesinambungan seperti yang ada di OpenAI ya.
Jadi kita bisa melakukannya di sini. Tidak perlu bolak-balik ke situs OpenAI, namun bisa langsung muncul di sebelah kanan kita. Oke, kira-kira seperti itu. Dan ini basicnya menggunakan API daripada OpenAI ya, yang punyanya Elon Musk. Ini teman-teman bisa menginput API-nya di sini. Jadi untuk tools AI kurang lebih hampir rata-rata itu semua hanya menyediakan platform. Jadi untuk API-nya menggunakan API sendiri-sendiri. Kalau teman-teman merasa keberatan berlangganan dengan yang premium atau plus, teman-teman bisa memanfaatkan yang gratisan dulu. Jadi nanti diambil API-nya, taruh di sini. Seperti itu ya. Kalau teman-teman pengen yang akun menggunakan limit, ya nanti saya ada linknya, teman-teman bisa manfaatkan di situ. Limitnya lumayan besar daripada yang gratis. Oke, di sini setelah itu kita masuk ke artikel tersimpan. Nah, fungsi daripada tulis artikel sebelumnya adalah kita itu bisa membuat artikel sesuai struktur SEO yang versi on page. Jadi artikel yang terbuat SEO sesuai dengan kaidah SEO tersebut. Nah, di sini untuk versi yang akan datang nanti ditambahkan gambarnya bisa upload 5. Kalau yang sebelumnya hanya ada 1, sekarang saya tambahkan 4 untuk upload gambar. Jadi kita bisa melakukan upload gambar sebanyak 4 gambar. Kemudian nanti bisa kita sebar di dalam postingan artikel kita. Tapi wajibnya di sini 1. Nah, kita lanjut ke artikel tersimpan. Tujuan dari tools SEO ini, tools SEO Talkin ini, awalnya adalah sebagai tools audit artikel. Nah, memudahkan para user atau para penulis pemula untuk menulis artikel SEO, namun dengan cara yang sederhana. Nah, kita lihat dengan cara klik view. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini ketika kita selesai melakukan penulisan artikel, maka di sebelah kanan akan ada auditnya seperti ini. Nah, ini hampir sama dengan fungsi SEO UAS yang ada di WordPress. Teman-teman kalau pernah menggunakan SEO UAS, nah ini adalah salah satu fungsi yang sama. Nah, di samping itu, ini sebenarnya awal mula saya buat itu memudahkan teman-teman pengguna Blogger atau Blogspot ya, yang memang tidak tersedia fitur plugin-plugin seperti WordPress untuk menikmati apa sih yang di WordPress itu ada, sementara di Blogger nggak ada. Nah, tujuan utamanya adalah itu. Saya menyediakan fitur ini sebagai teman daripada para blogger yang menggunakan Blogspot. Tujuan utama itu, kemudian saya lengkapi dengan fitur riset keyword. Nah, fitur riset keyword ini adalah menggunakan riset keyword yang merujuk ke API daripada Google. Nah, teman-teman bisa mencoba kata kunci, misal menanam tanaman. Nah, kita cek dengan kata sumbit. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa opsi, yaitu yang pertama ada CPC. Nah, keyword tersebut memiliki CPC berapa, kemudian untuk volumenya berapa. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk riset keyword. Jadi tidak perlu berlangganan tools riset keyword di luaran sana, tinggal memanfaatkan tools ini untuk riset keyword. Nah, di samping itu ada juga fitur topping ya. Nah, fitur topping yang mana ini untuk mencari keyword LSI. Misal kita cari topi pramuka. Kita pilih cari. Nah, di sini akan muncul beberapa keyword LSI yang bisa kita manfaatkan atau nanti kita tebar di dalam artikel. Kita pilih copy. Nah, di sini teman-teman bisa manfaatkan. Lalu ini ada yang ketinggalan, ada fitur komasparator. Fitur komasparator ini kita manfaatkan untuk membuat yang tadinya itu keyword LSI, kita taruh di sini, yang tadinya enter menjadi koma. Nanti akan kita terapkan untuk mempermudah pembuatan artikel. Nah,
Kemudian selain keyword LSI ada golden keyword. Di sini teman-teman bisa menambahkan misal kata kunci kucing ya. Dicari, kemudian dia akan melakukan generate dan hasilnya seperti ini. Kita bisa memilih golden keyword mana yang akan kita gunakan. Oke, seperti itu ya. Untuk keyword turunan masih coming soon. Ini nanti kemungkinan saya ganti fiturnya. Ini nanti ya tunggu aja lah. Insya Allah lebih bagus lagi untuk fiturnya. Mungkin ganti apa gitu ya. Kemudian untuk Reset Keyword Pro. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Reset Keyword Pro ini ada pada fitur versi 5. Jadi versi 5 itu ketambahan Reset Keyword Pro, kemudian Backlink Premium, sama Talkin AI ini ya. Ini hanya ada di Talkin versi 5. Jadi untuk Reset Keyword Pro, teman-teman bisa manfaatkan. Nah, Reset Keyword Pro ini menggunakan data dari Ubersuggest. Nah, apabila teman-teman sudah berlangganan versi 5, maka tidak perlu lagi berlangganan situs Ubersuggest karena keywordnya sama. Kita contohkan. Nah, kita contohkan bahasa Indonesia. Untuk bahasa sementara baru tersedia bahasa Indonesia. Nah, bahasa Inggris masih coming soon. Ini hanya sebagai prototipe dulu. Saya sementara memanfaatkan bahasa Indonesia, lalu kita pilih cari. Dan ini hasilnya adalah sama dengan apa yang ada di Ubersuggest. Nah, teman-teman tidak perlu berlangganan Ubersuggest, bisa memanfaatkan fitur ini. Nah, kemudian bagian ID konten, teman-teman juga bisa mempraktekkan. Misal, how to gitu ya. How to. Nah, teman-teman pilih yang fitur bahasa Inggris. Nah, cari. Untuk ide konten ini memungkinkan teman-teman untuk bisa mencontek atau menengok artikel lain yang berkenaan dengan topik yang akan kita buat. Jadi misal kita penasaran dengan artikel kompetitor ya, yang trafficnya kok banyak gitu. Trafficnya sampai 19.000 estimasi visitnya ya. Kemudian backlinknya, nah, lalu traffic dari Facebook sebanyak berapa. Nah, ini apabila teman-teman penasaran bisa cek aja langsung dengan cara klik, maka akan dibawa ke artikel terkait. Nah, ini kontennya seperti ini, artikel terkait yang ditargetkan. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk Reset Keyword Pro. Jadi di Reset Keyword Pro ada Reset Keyword sama ide konten. Nah, teman-teman bisa manfaatkan keduanya untuk melakukan riset. Ini adalah salah satu fitur yang versi 5. Kemudian fitur yang versi 5 selanjutnya adalah Backlink Premium. Nah, Backlink Premium ini nantinya akan ada banyak sekali. Sementara sebagai sampel saya isi 8 dulu. Nah, di sini ada keterangannya. Linknya apa? Misal for set ya. Kemudian ini nanti di catatan ada keterangan, ini masih saya kosongin. Adalah kejutan nanti. Kemudian pada bagian jumlah DA atau domain authority-nya itu ada berapa jumlahnya. Kemudian domain rank-nya berapa. Lalu tipenya itu no follow atau do follow. Nah, nanti teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk membuat backlink pada websitenya teman-teman. Jadi di sini nanti akan ada banyak sekali, insya Allah ratusan ya. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan niche-nya teman-teman. Nanti di catatan ini akan ada niche-nya cocoknya untuk apa gitu. Nah, untuk fitur panduannya nanti ada tombol lihat. Jadi teman-teman bisa melihat fungsi atau cara penggunaan daripada backlink tersebut. Nah, cara menggunakan backlink tersebut seperti apa, teman-teman bisa melihat di sini. Ini semuanya ada panduannya. Nah, nanti bisa dimanfaatkan dan ini insya Allah akan terus diupdate setiap bulannya. Dan ini sebagai preview aja di versi yang terbaru ini. Ini belum saya publish, hanya sebagai demo. Insya Allah rilis awal April mendatang. Tinggal hitungan hari, kira-kira seminggu atau 2 mingguan lah. Nah,
Di sini kemudian untuk fitur versi 6. Nah, ini adalah fitur yang kita tunggu-tunggu selama ini, yaitu gimana sih caranya menulis artikel SEO yang tidak ribet. Nah, ini adalah permintaan dari teman-teman yang selaku member SEO Talkin yang sudah lama ya, yang mengikuti sejak versi 1, versi 2, versi 3, 4, 5. Nah, dan ini versi 6 mulai kita munculkan, yaitu versi Ninja Coffee. Oke, latar belakang dari situs atau fitur Ninja Coffee ini adalah kita tinggal masukkan keyword menanam jagung. Nah, misal seperti ini ya. Lalu kita pilih generate, tinggal ngopi, artikelnya selesai. Gitu, tujuan dari fitur Ninja Coffee adalah seperti itu. Jadi, masukkan kata kunci, generate, artikelnya selesai. Tinggal ngopi. Itu adalah latar belakang daripada konsep menu Ninja Coffee. Oke, ini 644, baru 80%, kita tunggu. Dan ini otomatis terisi. Nah, mungkin yang teman-teman tunggu-tunggu adalah fitur ini ya. Ini memang saya ciptakan atas request daripada para member. Dan ini saya masukkan ke versi 6. Dan versi 6 ini ada 4 fitur tambahan, yaitu Ninja Coffee, Ninja Warrior, Ninja Hattori ID, Ninja Hattori English. Nah, ID Indonesia, EN English. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini belum selesai yang bagian kesimpulan. Namun kelemahannya di sini untuk gambar memang masih harus manual. Teman-teman nyari gambar di situs yang gratisan ada Pixabay dan sejenisnya. Kemudian untuk yang agak premium bisa menggunakan AI Midjourney ya, Midjourney. Nah, itu untuk generate gambar yang kualitasnya lumayan versi saya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini belum selesai ini apakah token demo saya habis karena sudah untuk uji coba berkali-kali atau gimana. Nah, selanjutnya kita bahas untuk fitur Ninja Warrior. Nah, Ninja Warrior di sini teman-teman bisa memanfaatkan fitur ninja pojok kanan bawah ini untuk mencari judul. Jadi di sini teman-teman bisa memilih judul, misal menanam cabai. Nah, lalu pilih cari judul. Maka akan muncul beberapa pilihan judul. Nah, teman-teman mau pakai yang mana tinggal klik. Misal saya pengen memilih pentingnya menanam cabai untuk kesehatan dan kebugaran. Ini kurang menarik. Ini cara menanam cabai di lahan kering dan basah. Oke, kita pakai ya. Nah, ketika kita pakai maka akan masuk ke sini, sudah otomatis ya. Lalu kita pilih bahasanya, kita pengen bikin artikel dalam bahasa apa, di sini kita ada opsinya. Misal kita pilih bahasa Indonesia biar lebih mudah, kita pilih Generate Now. Oke, maka si Ninja Warrior ini akan memunculkan artikel. Nah, Ninja Warrior, kenapa Warrior? Karena artikelnya itu ya teman-teman enaknya ditambahin apa gitu biar tidak apa adanya. Karena ini generate-nya kan satu kali jalan gitu. Nah, teman-teman sisipin kalimat apa dalam artian teman-teman masih diminta untuk mikir. War itu kan kayak mengeluarkan energi ya, warrior. Nah, teman-teman harus mikir menyisipkan kata-kata lain untuk ditambahkan. Tapi ini lebih menyenangkan daripada harus mikir sendiri semuanya. Oke, teman-teman tinggal masukkan judul, kata kunci ya. Kemudian judulnya dimasukkan ke sini secara otomatis. Lalu pilih Generate Now. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan untuk membuat konten untuk websitenya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada Ninja Hattori ID. Nah, fitur Ninja Hattori ID ini hampir sama dengan fitur Ninja Warrior. Akan tetapi, ini lebih menggambarkan sosok seorang Ninja Hattori. Apa coba yang teman-teman ingat dari Ninja Hattori itu apa? Ninja Hattori itu kan membawa senjata bintang yang ditancapkan ke tanah-tanah itu banyak kan. Nah, itu adalah implementasi daripada keyword yang ditanam dalam suatu artikel. Nah, kalau Ninja Warrior tadi
sekedar generate bermodalkan kata kunci, tapi kalau di Ninja Hattori kita memasukkan keyword dan juga keyword LSI pada dalam artikel. Jadi kita menebarkan kata kunci yang sudah kita riset di dalam artikel. Di dalam artikel kita tebar kata kunci sebagaimana Ninja Hattori menebarkan senjata ninjanya. Nah, seperti itu maksudnya. Dan ini versi Inggris, yang bawahnya adalah versi Indonesia. Kebalik. Yang ini adalah versi Indonesia dan bawahnya adalah versi Inggris. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa praktekkan ya untuk yang versi bahasa Indonesia. Kita ketikkan di fitur topping. Nah, fitur topping ini kita ketikkan di sini, misal pepaya gitu ya. Pepaya kita cari. Nah, di sini akan muncul beberapa keyword LSI. Pepaya, buah pepaya gitu ya, buah pepaya ya. Kita masukkan kata kunci buah pepaya. Nah, di sini dia akan muncul beberapa hasil, kemudian kita pilih copy. Nah, kita copy di sini, kemudian kita masuk ke koma separator, lalu kita pilih paste. Kita pilih enter to koma. Nah, tujuannya adalah untuk mengcopy seperti ini. Lalu pilih copy. Tujuan dari koma separator adalah mengubah enter menjadi koma. Nantinya akan kita masukkan ke Ninja Hattori. Oke, kita masukkan di sini keywordnya yang tadi. Kita paste. Nah, keyword LSI-nya sudah kita masukkan. Kemudian kita generate judulnya. Kata kunci buah pepaya. Oke, kita cari judul, kemudian dia akan mengenerate. Lalu kita pilih khasiat buah pepaya untuk kecantikan. Kita pakai, kemudian dia sudah masuk ke sini ya. Kita close, kita pilih generate now. Fungsi daripada fitur Ninja Hattori ID adalah seperti ini. Jadi dia menanamkan kata kunci yang ada di keyword LSI ke dalam artikel. Menarik kan? Ini adalah versi 6. Teman-teman yang suka untuk menikmati versi 6 silahkan. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ini masih terus dikembangkan supaya lebih sempurna, supaya teman-teman nanti nyaman menggunakannya. Dan untuk versi yang Ninja Hattori English kira-kira sama. Jadi seperti itu ya. Demikianlah untuk penjabaran daripada fitur SEO Talkin versi 5 dan versi 6. Untuk selanjutnya nanti bisa kita bahas via grup chat. Baik, kira-kira seperti itu. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.